Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, pada topik kali ini saya akan menjelaskan kenapa banyak orang gagal belajar ilmu gaib atau ilmu batin. Tentunya di masyarakat modern saat ini ya, berbeda zaman dulu. Karena zaman sekarang itu banyak sekali informasi masuk ke pikiran kita, ke diri kita, dan banyak hal sumber-sumber yang mudah sekali kita akses. Nah, sebelum kita lanjut topiknya, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang hipnotis, hipnoterapi, silakan Anda menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Oke sahabat, saya jelaskan seperti ini. Banyak orang gagal belajar ilmu batin atau ilmu gaib. Kenapa? Karena dia menggunakan akal dan rasio. Akal dan rasio ini adalah sebagai menjelaskan fenomena gaib, dijelaskan semuanya, pola-polanya seperti apa, sehingga mudah masuk ke pikiran kita dan kita mudah memahaminya. Namun di situ maksudnya hanya di pikiran atau di akal. Oh, seperti itu ya polanya. Oh, seperti ini toh caranya. Oh, seperti ini toh. Nah, biasanya orang cenderung itu tidak memperhatikan tentang keilmuannya, hanya dipahami saja pakai akal dan rasio. Oh, seperti itu. Oh, gitu toh. Nah, tidak masuk di rasa. Karena untuk belajar ilmu gaib itu kita belajar di ilmu rasa. Seperti itu, dia benar-benar meresap ke pikiran bawah sadar kita dan dia menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi kekuatan batin kita. Sehingga timbullah yang namanya keikhlasan, kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ketika banyak orang gagal masyarakat modern ini belajar ilmu gaib, biasanya dia masih dikritisi tentang belajar ilmu gaib. Nah, boleh sih kita belajar sesuatu dengan metode ilmu metafisika, itu kan dijelaskan secara logis ya. Oh, orangnya seperti ini. Oh, tekniknya seperti ini. Oh, cara kerjanya energi seperti ini. Nah, apabila kita masih di ranahnya logika, tentu di situ kita tahu konsep-konsepnya. Ya kan? Ketika sudah tahu konsep-konsepnya, biarlah konsep itu masuk ke diri kita benar-benar sehingga kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan dihayati dan diikhlaskan hasilnya, sehingga kita akan benar-benar menguasai dan menjadi mahir untuk menguasai ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Kalau hanya masalah di logis, tentunya semuanya wajib diselesaikan di logis seperti itu. Berbeda kalau kita belajar ilmu kebatinan atau ilmu gaib yang sifatnya adalah dia energi abstrak. Nah, seabstrak-abstraknya, tapi di situ tetap ada konsep metafisika untuk memahaminya, polanya. Jadi, ketika teman-teman sudah mengetahui ini, alangkah baiknya silakan diperhatikan semua teori sehingga dia meresap di pikiran kita, di batin kita, sehingga menghasilkan suatu teknik yang memberdayakan diri kita dan tentunya kita menjadi mahir dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan. Nah, contoh sederhana seperti ini. Nah, contoh dalam bab sedekah atau dalam bab berbagi. Contoh kita punya uang 5 juta. Oke, 5 juta ya. Secara logis, apabila kita membagikan uang kita 2 juta, nah, tentu di situ akan terjadi namanya pengurangan kan? Otomatis secara logis kita kan berkurang tuh. Ini secara logis. Tapi kalau ranahnya spiritual, dengan kita berbagi itu mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, tolak bala, rezeki ditambah, panjang umur. Nah, tentunya ini bertentangan dengan logis kita. Karena memberi itu sebenarnya mengurangi sehingga menjadi 3. Tapi kalau berbagi di ranah spiritual beda konsepnya. Karena berbagi itu konsepnya adalah spiritual apabila kita memahami polanya. Karena segala sesuatu adalah energi dan ketika kita berbagi, apabila kita pahami dengan cara kerja energi, dengan kita berbagi, contoh tadi uang 5 juta kita berbagi 2 juta. Nah, di sini terjadi yang namanya ruang kosong. Nah, ketika ruang kosong, dia akan mudah sekali diisi lagi. Seperti itu. Dan energi syukur ini ketika kita berbagi dengan energi syukur yang sangat luar biasa, ikhlas benar-benar tulus. Nah, maka di situ akan terjadi yang namanya hal-hal yang luar biasa. Tentunya tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dianalisa kayak tadi itu, yaitu panjang umur, tolak bala, dan rezeki ditambah.
Seperti itu 3 pola itu ya, yang hanya bisa didalami. Nah, belajar ilmu metafisika kita harus benar-benar imbang. Ada kalanya kita pakai pikiran, ada kalanya kita pakai rasa. Seperti itu, jangan kebalik. Saatnya kita pakai rasa, kita malah pakai pikiran. Contoh seperti kita sudah melakukan sesuatu ya, semuanya ya secara ilmu rasa, tapi kita masih mikir tuh, ini jadi apa enggak ya? Ini kok kayak gini ya? Ini bener-bener enggak ya? Nah, di situ hal-hal yang kurang memberdayakan, jadi nggak tepat. Apabila kita belajar sesuatu, kalau pakainya rasa ya pakailah rasa, apabila pakai pikiran ya pakailah yang pikiran, seperti itu. Nah, jangan sampai itu saatnya dipikir tapi kita pakainya rasa, tentunya tidak sinkron seperti itu. Contoh seperti ini contohnya, apabila hal-hal itu sudah bisa diselesaikan dengan pikiran, contoh kita merenung, menenang, nah itu kan perenungan kan di pikiran, ya sudah jangan pakai rasa lagi. Nah, baru dijalankan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan mana kapan kita pakai rasio atau pakai akal atau pakai pikiran. Nah, kapan katanya kita pakai rasa atau kebatinan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi harus benar balance seperti itu. Karena sepemahaman saya yang saya pahami, untuk menjalani sesuatu kita wajib ada 2 teknik, yaitu ilmu secara nampak dan tidak nampak. Nah, ilmu gaib itu maksudnya di ilmu yang tidak nampak, dia hubungannya lebih spiritual, lebih dalam lagi, bukan hanya di level fisik yang nampak itu, tapi levelnya di kebatinan. Intinya kalau belajar ilmu rasa itu harus benar-benar di kebatinan, ketulusan, benar-benar dijalani dengan sungguh-sungguh dan pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena ada yang maha lebih tinggi, seperti itu. Mungkin itu teman-teman, bagi yang ingin belajar tentang ilmu kebatinan, teman-teman saya kasih 2 tip tadi. Bedakan rasa, mana pikiran, semuanya harus benar-benar imbang, harus balance. Ketika kita sudah memahami ini, tentunya kita akan mudah sekali belajar dan menerapkan suatu keilmuan, jadi tidak mencampur aduknya. Kecuali hanya untuk pemahaman, maka boleh dipikir. Nah, ketika dipikir, maka kita sudah paham, baru dilakukan, seperti itu. Samanya kita belajar nyetir mobil ya, kalau kita masih mikir ini gigi 1, gigi 2, ini rem, ini gas, itu kalau dipikir ya itu kan bingung. Tapi kalau sudah mahir, sudah semuanya, emang pertama wajib dipikir dulu, paham polanya dulu. Ketika sudah paham polanya, baru situ dijalankan. Bukan hanya sekedar teori, tapi harus benar-benar dijalankan, dipraktekkan, sehingga menimbulkan rasa. Rasa itu seperti pola otomatis. Bahwa kita masuk gigi 2 nggak usah mikir lagi, karena sudah otomatis. Yang pertama tetap mempelajari dengan pemikiran dulu. Kita pelajari dengan pemikiran dulu, sehingga akan menjadi pola otomatis, yaitu letaknya di rasa. Ngerti ya? Ini tentang analoginya atau sebagai gambarannya. Jadi kalau kita masih mikir, oh ini gigi 1, oh ini gigi 2, nah kita akan bingung. Seperti itu. Kecuali untuk pemula pembelajarannya pakai rasio untuk proses penerjemahannya. Karena ketika saya ikut suatu pelatihan yang berbau energi, kita di situ disingkap semuanya tentang pola-pola energi, cara kerja energi, vibrasi pikiran bawah sadar, batin kita, perasaan kita itu seperti apa energinya, polanya, pemahamannya, itu semuanya dijelaskan semuanya. Tapi setelah pelatihan, trainer saya itu bilang seperti ini, semua materi yang ada di sini silahkan dilupakan. Nah, dia suruh melupakan, tujuannya apa? Biar kita itu tidak kafir. Kafir itu apa? Kakean pikiran. Nah, ketika pakaian pikiran atau kebanyakan pikiran, itu kita menjadi tambah bingung. Dan tambah ini kok gini ya. Nah, tapi yang betul adalah ketika kita sudah mempelajari sesuatu, biarlah sesuatu itu kembali alami, dan tentunya kita melakukan suatu tindakan untuk ranah rasa. Seperti itu intinya. Ketika sudah dirasiokan, sudah difenomanakan dengan ilmu metafisika, tentunya di situ sebagai jalurnya. Seperti itu, ibaratnya sebagai pembatas. Oh, kita kelebihan ke kanan nih, ini kelebihan ke kiri nih. Jadi seperti jalur pikiran, seperti itu. Contohnya seperti ini juga. Contoh, ada orang itu dikasih air, doa. Nah, kalau kita pakai rasio sama pikiran, wah itu sugesti. Nah, kalau hanya seperti itu, hanya sugesti bisa. Nah, tapi faktanya ketika air itu dikasih doa, setelah itu diteliti dan sebagainya, ternyata di situ kristalnya berubah. Ada juga orang masih ngeyel,
Nah, kita balik lagi di kekuatan pikiran. Nah, energi mengikuti pikiran. Nah, ketika kita nggak percaya, tentu energi pikiran itu juga mempengaruhi hasilnya. Nah, tentunya di sini saya jelaskan, bingung kan Anda? Jadi, setiap fenomena itu ada banyak sekali fenomena. Ada yang bilang itu air sugesti, ada juga bilang itu air energi, ada juga ketika diteliti ternyata frekuensi air itu berubah kristalnya. Nah, ada orang yang tidak percaya dengan itu, telah diteliti ternyata kok sama saja. Nah, balik lagi, energi mengikuti pikiran. Ketika kita percaya maka terjadilah, ketika tidak percaya maka tidak terjadi. Tapi di situ juga ada yang namanya paradok. Paradok itu bersifat acak. Karena di alam semesta ini sangat kompleks ya pembahasan seperti itu. Jadi kalau kita pakainya akal sama rasio, tentu kita akan kebingungan tentang fenomena-fenomena yang di luar akal dan di luar rasio. Mungkin itu teman-teman saya share tentang pengalaman. Jadi ketika kita sudah mempelajari sesuatu, apalagi yang fenomena gaib, kita sudah logikakan, sudah semuanya. Nah, usahakan itu biarlah mengendap lagi. Baru kita jalankan sebagai ikhtiar kita sebaik-baiknya. Cara melakukannya seperti apa, itu semuanya harus benar-benar dijalankan dengan rasa ketulusan, keikhlasan, pasrahkan hasilnya. Biar tidak terjadi yang namanya kafir, kakean pikir. Kalau sudah kakean pikir, kita akan menjadi ragu ya. Nah, ini melangkah ini benar apa tidak nih. Nah, ketika terjadi ragu, disitulah kemampuan keilmuan kita itu menjadi tidak tajam. Nah, setelah saya merenung ke dalam, mengamati, ternyata polanya seperti ini. Apapun keilmuannya, setiap orang itu punya cara pandang masing-masing. Jadi di ilmu NLP tidak ada benar dan salah, yang ada efektif dan tidak efektif. Jadi ketika kita sudah mempelajari sesuatu, NLP adalah ilmu neuro linguistic programming. Silakan teman-teman lihat di Google apa itu NLP, ada kok. Nah, jadi kurang efektif seperti apa? Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan diri kita, pas. Nah, baru sesuatu yang kita lakukan ini tidak merugikan orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, dan bermanfaat dan baik di mata Tuhan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semuanya dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajaib, berkah melimpah.